Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Iningrum. Saya Seril Oktaviani. Saya Amelva Andena. Di sini kami akan menampilkan video mengenai aplikasi teknologi DNA. Pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mada Sukaryawan MSc PhD. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengkaji tentang aplikasi teknologi DNA. Teknologi rekayasa genetika adalah proses manipulasi materi genetik atau DNA pada organisme untuk mengubah atau memanipulasi sifat-sifat pewarisan. Teknologi rekayasa genetik dapat diterapkan pada tanaman, hewan, ikan, dan jasad renik. Tanaman produk rekayasa genetika adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik. Sampai saat ini, tanaman rekayasa genetika komersial telah memberikan manfaat dalam produksi tanaman. Tetapi ada juga sejumlah produk yang akan memberikan kontribusi lebih langsung terhadap kualitas makanan, lingkungan yang bersih, produksi farmasi, dan pakan ternak. Bahan atau sampel yang digunakan dalam pembuatan video kali ini diantaranya ada beberapa tanaman hasil rekayasa genetika, yaitu pertama ada tomat flavor saver, yang kedua ada jagung biti, dan ada bawang bombay transgenik. Adapun prosedur pelaksanaan proyek pada video kali ini yaitu pertama mencari sumber materi tentang aplikasi teknologi DNA, kemudian menjelaskan tahap-tahapan produk hasil rekayasa genetika agar dapat digunakan oleh manusia, dan melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1, ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Ekstraksi asam nukleat, baik DNA atau asam ribonukleat RNA, adalah langkah pertama dalam proses rekayasa genetika. Dalam isolasi prosedur apapun, langkah awal adalah gangguan sel organisme yang diinginkan, yang mungkin virus, bakteri, atau sel tumbuhan, untuk mengekstrak asam nukleat. Setelah serangkaian langkah kimia dan biokimia, asam nukleat yang diekstraksi dapat diendapkan untuk membentuk pelet DNA atau RNA seperti benang. Langkah 2, cloning gen. Langkah kedua adalah cloning gen. Pada dasarnya ada 4 tahap dalam setiap cloning eksperimen, yaitu pemurnian fragmen DNA, bergabung ke vektor, propagasi di sel inang, dan pemilihan urutan yang diperlukan atau seleksi. Dalam ekstraksi DNA, semua DNA dari organisme yang diinginkan diekstraksi. DNA genomik ini diperlukan dengan spesifik enzim yang disebut enzim restriksi. Enzim restriksi sekali lagi digunakan untuk menentukan apakah sisipan gen yang diinginkan telah dikloning secara lengkap dan benar. Langkah 3, desain dan pengemasan gen. Setelah gen yang diinginkan telah dikloning, gen tersebut harus dihubungkan dengan potongan DNA yang akan mengontrol ekspresinya di dalam sel tanaman. Potongan DNA ini akan menghidupkan promotor dan mematikan terminator ekspresi gen yang disisipkan. Perancangan atau pengemasan gen dapat dilakukan dengan mengganti promotor yang ada dengan yang baru, memasukkan gen penanda dan gen reporter yang dapat dipilih, menambah fragmen penambah gen, intron, dan sekuens pelokalan organel. Keempat, transformasi. Metode yang paling umum digunakan untuk memasukkan paket gen ke dalam sel tanaman dalam proses yang disebut transformasi atau penyisipan gen, termasuk transformasi biolistik menggunakan senjata gen dan transformasi yang dimediasi agrobakterium. Tujuan utama dalam setiap prosedur transformasi adalah untuk memasukkan gen yang diinginkan ke dalam inti sel tanpa mempengaruhi kemampuan sel untuk bertahan hidup. Berikut adalah gambar metode transformasi genetik biolistik atau genegun dan metode transformasi yang dimediasi agrobakterium tumefacleon. Langkah 5, deteksi gen yang disisipkan. Metode deteksi molekuler telah dikembangkan untuk menentukan integritas transgen atau gen introduksi ke dalam sel tanaman. Reaksi berantai polimerase atau PCR adalah uji cepat untuk menentukan apakah sel atau tanaman transgenik yang diregenerasi mengandung gen tersebut. Ini menggunakan satu set primer atau fragmen DNA, primer maju dan mundur, yang urutan nukleotidanya didasarkan pada urutan gen yang disisipkan. Analisis produk PCR dalam
gel agarosa akan menunjukkan jika tanaman benar-benar berubah ketika fragmen DNA yang ukurannya setara dengan gen yang disisipkan ada dan diamplifikasi. Langkah 6. Back crossbreeding atau jika diperlukan. Transformasi genetik biasanya dilakukan pada varietas elit atau komersial yang sudah memiliki sifat agronomis yang diinginkan tetapi tidak memiliki sifat penting dari transgen. Dengan demikian, setelah berhasil dilakukan, tanaman rekayasa genetika akan mudah direkomendasikan untuk komersialisasi jika menunjukkan stabilitas dalam beberapa generasi dan setelah berhasil melewati dan memenuhi persyaratan pendaftaran varietas. Kesimpulan, teknologi rekayasa genetika adalah proses manipulasi materi genetik atau DNA pada organisme untuk mengubah atau memanipulasi sifat-sifat pewarisan. Proses rekayasa genetika membutuhkan 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA, 2 cloning gen, 3 desain dan pengemasan gen, 4 transformasi, 5 deteksi gen yang disisipkan, 6 back crossbreeding atau jika diperlukan. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.